Hai, saya Siti Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai public and soft power diplomacy. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari diplomasi. Diplomasi merupakan semua aktivitas yang berpihak kepada kepentingan negara atau umum di antara perang dan damai, kemudian dilakukan untuk mencapai tujuan umum. Sedangkan soft power yaitu kemampuan memikat negara atau pihak lain dengan menggunakan sejumlah aset, baik berupa budaya yang menarik, ide atau nilai politik yang dianut di dalam negeri dan di luar, dan kebijakan atau politik luar negeri yang memiliki legitimasi kuasa untuk memikat dan mempengaruhi pilihan negara lain. Lalu, diplomasi publik sendiri ialah alat atau strategi untuk memobilisasi dan memfasilitasi aset atau unsur dari soft power tersebut. Sasarannya lebih kepada khalayak negara lain dibanding pemerintahannya. Bentuknya bisa berupa penyiaran atau broadcast, ekspor budaya, pertukaran pelajar sebagai strategi sebab memiliki aset tak otomatis soft power. Sedangkan diplomasi tradisional atau old diplomasi dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, terpusat pada negara, informasi satu arah, interaksi terbatas dengan audiens. Di dalam diplomasi publik terdapat 3 dimensi. Yang pertama ialah komunikasi sehari-hari, manajemen respon dalam menghadapi hal-hal yang tidak diprediksi. Kedua, kampanye jangka panjang, strategi terencana untuk mencapai kepentingan yang sudah ditentukan. Ketiga, komunikasi jangka panjang, menjaga hubungan antar negara dengan menjalin kerjasama. Dengan perkembangan teknologi informasi, membuat arah diplomasi tradisional bergeser pada diplomasi yang lebih modern. Sejalan perkembangan teknologi informasi tersebut membuat pilihan-pilihan alat diplomasi menjadi beragam. Jika sebelumnya diplomasi banyak diwarnai isu-isu yang terkait dengan perang, kini isu itu semakin bergeser. Perang bukannya tidak ada, tapi kemunculan isu-isu lain seperti lingkungan, pariwisata, terorisme, kesehatan, hak asasi manusia menjadi sasaran dari diplomasi publik. Secara umum, diplomasi publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan publik mancanegara atau foreign public. Tujuannya meliputi 2 hal, yaitu mempengaruhi perilaku dari negara bersangkutan dan memfasilitasinya. Karenanya, soft power menjadi perangkat penting dalam pelaksanaan diplomasi publik, dan diplomasi publik merupakan salah satu instrumen soft power. Diplomasi publik mensyaratkan kemampuan komunikasi karena terkait dengan perubahan sikap masyarakat, saling pengertian dalam melihat persoalan-persoalan politik luar negeri. Di era informasi, pendapat masyarakat dapat secara efektif mempengaruhi tindakan pemerintah. Karakteristik dunia seperti ini membutuhkan manajemen informasi untuk menyatukan masalah-masalah domestik dan luar negeri. Dengan begitu, diplomasi publik termasuk mengoptimalkan aktivitas komunikasi, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi demi kepentingan negara. Semakin berkembangnya aktor non-negara, perubahan agenda dalam politik internasional, dan perkembangan ICT memicu berkembangnya diplomasi publik. Diplomasi publik muncul dengan mengutamakan pendekatan-pendekatan soft power dalam implementasinya. Diplomasi publik semakin mengemuka karena memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya ialah berbiaya rendah. Diplomasi publik muncul sebagai alternatif instrumen politik luar negeri yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh negara-negara yang memiliki kapasitas power terbatas. Contohnya ialah Indonesia. Agar dapat berfungsi optimal dalam artian dapat mencapai tujuan-tujuan politik luar negeri, pelaksanaan diplomasi publik harus memperhatikan strategi komunikasi, tahapan menginformasikan, melibatkan, dan juga mempengaruhi dibangun pada level domestik dan juga internasional. Terima kasih.